وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurulillah wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita yaitu kitab Adabul Mufrad, ensiklopedia akhlak seorang muslim, di mana dengan kita mempelajarinya kita berharap kita bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, walaupun ya tidak akan mungkin bisa mengungguli beliau SAW. Paling tidak dengan kita tahu atau mengerti akhlak Islam, kita berusaha ke sana. Ya. Orang yang tahu tapi belum bisa melakukannya masih lebih baik daripada orang yang tidak pernah tahu, apalagi tidak pernah berusaha untuk ke sana. Ya, kita belajar haji walaupun belum naik haji nggak apa-apa, gitu kan. Justru mungkin dengan kita belajar haji Allah akan mudahkan kita untuk naik haji. Karena sekarang orang yang sudah daftar haji sekalipun, ya, ketika diumumkan harga biaya hajinya naik, mereka banyak yang pilih mundur, gitu, walaupun udah latihan haji berkali-kali. Gitu. Ya, padahal harusnya ya berusaha tetap untuk mencari kekurangannya, ya, untuk tetap bisa berangkat haji. Gitu. Karena haji itu kewajiban sekali seumur hidup. Wanifidina agani Allah wa iyyakum, kita sampai di bab 83, bab su'ul malakah, bab berlaku jelek, berlaku buruk kepada para budak. An Abi Darda, dari Abi Darda, annahu kana yaqulu linnas, bahwasanya beliau pernah berkata kepada orang-orang, nahnu a'rafu bikum minal bayati roti bidawab. Aku lebih kenal kepada kalian dibandingkan dokter-dokter hewan yang ngurusi hewan. Ya, artinya saya lebih kenal kalian daripada dokter hewan kenal tentang binatang-binatang itu. Qad arafna khiyarukum min sirarikum. Bahkan aku ya tahu mana orang terbaik di antara orang-orang buruk di antara kalian. Amma khiyarukum, orang baik di antara kalian, falladhi yurja khairuhu, yaitu orang yang diharapkan kebaikannya, wa yu'manu sarruhu, dan orang lain itu bisa aman dari kejelekannya. Jadi orang dikatakan punya akhlak baik, punya sikap yang baik di antara kalian, itu adalah ketika dia, ya, orang itu tuh kita tuh selalu berharap kebaikan dari dia. Artinya orang ini berbuat baik terus-terusan gitu kan. Wa yu'manu sarruhu, dan kita nggak khawatir kalau dia berbuat jelek sama kita karena dia selalu berbuat yang membuat kita aman, nyaman gitu. Ini bisa diterapkan di dalam konteks apapun. Temen ya ngono. Kalau kita deket sama orang, kok orangnya itu selalu buat jelek sama kita, itu berarti orang jelek. Tapi kok kemudian dia selalu baik sama kita, dari mulai senyum, dari mulai traktir, dari mulai ngomongnya juga baik, nggak nyakitin, ya toh. Kemudian deket sama dia gitu kan, Mas atau Mbak gitu kan, aku mau ke toilet nitip HP gitu. HP-nya yo aman gitu kan, nitip tas-tasnya yo aman gitu kan. Ya, maka ini adalah orang baik. Tapi kalau kemudian ya kita, bahkan itu mungkin suami atau istri kita gitu, kita deket sama dia gitu kan, nanti itu adanya cuma was-was doang, nanti diomelin, dimarahin gitu kan, dipukulin gitu kan, kemudian punya sesuatu diambil gitu kan, bahkan itu kita nggak ngapa-ngapain aja dicaci maki gitu kan, maka ya itu bukan orang terbaik di antara kalian. Ya, Abu Darda mengatakan orang terbaik di antara kamu adalah orang yang memang kamu tuh berharap ya kebaikan dari dia, dari sikap-sikapnya itu dia baik, dan dia juga ya membuat kamu itu aman gitu dari keburukannya. Artinya setiap orang tuh punya apa namanya, sisi keburukan, pasti bisa marah. Orang itu pasti bisa mengeluarkan kata-kata jelek, tapi dia nggak pernah mengeluarkan itu. Ya. Nah, kalau kita ketemu sama orang kayak gitu, maka itu adalah khiyarukum. Itu adalah orang yang terbaik di antara kalian.
Wa amma sirarukum, adapun orang-orang jelek di antara kalian, falladzi la yurja khairuhu, yaitu orang yang nggak mungkin kamu berharap kebaikannya. Enaknya mau ngelek wae gitu kan. Cedak dee gitu kan, dicaci maki lah, disenggol lah, bahkan parah lagi sampai apa namanya, hal-hal yang sifatnya fisik menyakitkan itu keluar semua gitu. Wala yu'manu syarruhu, dan kamu nggak bisa merasa aman atau mengharapkan keamanan dari kejelekan dia. Apapun mesti dikeluarkan. Kemudian wala yu'tiku muharraruhu, dan tidak dimerdekakan budak yang telah dimerdekakannya. Artinya ketika ada budak yang sudah dimerdekakan, yang harusnya bisa dimerdekakan, dia nggak mau memerdekakan itu. Ya. Maka orang-orang yang sudah memerdekakan budak harusnya melepaskan budaknya. Kok kemudian ini ada orang yang secara biaya untuk memerdekakan sudah dimerdekakan, tapi dia nggak mau melepaskannya, dipegang terus itu. Karena dia tahu budak ini mungkin punya tenaga yang kuat, atau mungkin punya keterampilan tertentu yang dibutuhkan gitu kan. Padahal dia udah terima ongkos pembebasannya. Ini mirip kayak orang berjual beli, ya toh. Dia sudah terima duit barangnya itu, tapi barangnya nggak segera dikasih. Ya, alasannya macam-macam lah, masih dipakai lah, inilah itulah. Padahal duitnya udah dibayar lunas gitu. Maka orang kayak gini adalah orang yang jelek gitu. Wa nifidina jani Allah wa iyyakum. Hadis 160 an Abi Umamah, dari Abi Umamah, sami itu aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, al-kanutu alladhi yamna'u rifdahu wa yanzilu wahadahu. Al-kanut yaitu orang yang mencegah rifdahu wa yanzilu wahadahu, yaitu orang yang mencegah kebaikan orang lain. Orang lain mau berbuat baik nggak boleh. Kemudian di sini dikatakan wayan zilu wahadahu, dan adalah orang yang tidak ingin orang lain ikut serta dalam makanannya. Jadi baru makan teman sebelahnya kaliren gitu kan, ya serau ngurus gitu kan, bodo amat gitu kan. Udah tahu kalau teman sebelahnya itu duitnya hilang, nggak bisa beli makanan gitu kan, tetap aja nggak mau bagi gitu kan, pelitipol pokoknya gitu kan. Makan telap-telap yang sebelahnya cuma ngingetin gitu kan, ngiler-ngiler, ya bodo amat gitu kan. Kemudian yang terakhir yaitu wayat ribu abdahu, dan dia orang yang suka memukul budaknya gitu. Nah, jadi di sini al-kanut itu adalah orang yang mengingkari nikmat, mengkufuri nikmat. Itu adalah yang pertama, alladzi yamna'u rifdahu, yaitu orang yang mencegah kebaikan orang lain. Main yang di sholat masjid, rasa dengan wae main gaple ya. Ini orang-orang yang al-kanut gitu. Kemudian yang kedua yaitu wayan zilu wahadahu, ya, makan sendiri nggak ngajak-ngajak gitu kan. Punya makanan nggak dibagi, politepol gitu kan, disembunyikan. Saya dulu punya teman di pesantren tuh, ya, kakak kelas tuh. Itu tuh kalau dapat paket dari keluarganya itu disimpan di lemari sampai jamuran gitu kan. Sampai jamuran. Mengenai jamuran ditaruh, dititipkan ke dapur, minta digoreng ulang gitu. Sampai gosok gitu kalau bahasa Jawanya. Kemudian wayat ribu abdahu, jadi dia punya budak dipukuli, punya staf diajar gitu kan, punya murid diajar gitu. Apakah guru nggak boleh mengajar muridnya, menghajar muridnya, memukul muridnya? Boleh gitu kan, ketika emang diperlukan. Ibnu Abbas waktu kecil, Nabi SAW pernah menyuruh beliau untuk memanggilkan seseorang. Ibnu Abbas dipukul punggungnya sama Nabi, sana panggilin. Tapi tentu pukulan yang ghairu mubarih gitu. Tapi kalau kemudian ada guru dikit-dikit mukul gitu kan, maka ini juga nggak boleh gitu. Maka yang benar adalah yang memang kalau memang muridnya bandel boleh diselentik, boleh dijewer gitu. Karena memang kualitasnya beda. Orang yang dulu guru-guru itu boleh mukul murid ya, dengan kadar ya tertentu yang baik gitu kan, itu muridnya bagus-bagus. Tapi sekarang karena guru udah sama sekali nggak boleh mukul murid gitu kan, nggak boleh jewer murid, kalau jewer murid dilapor ke polisi gitu kan, makanya sekarang murid-muridnya kurang ajar sama guru gitu kan. Ya, itu yang saya lihat sekarang ya, murid-murid sekarang tuh banyak yang kurang ajar sama gurunya. Gurunya diajak duel gitu. Kamu lihat aja di YouTube, di mana-mana itu banyak gurunya ditantang berantem gitu kan. Nah, jadi muridnya bisa ngapa-ngapain guru, tapi gurunya nggak bisa ngapa-ngapain murid gitu. Kalau ngapa-ngapain orang tuanya datang beruduk ke sekolahan gitu. Maka ini hal-hal yang nggak tepat sekarang yang terjadi.
Oke, kita sampai di hadis 161. Anil Hasan, dari Al Hasan, beliau berkata, anna rojulan, bahwasanya seseorang amaro gulaman, menyuruh budaknya yang dia miliki lahu ayyansu untuk menimba air ala ba'irin yang ada di dalam sumur lahu yang dia miliki fana gulam, bukannya nimbo ya toh, lah kok malah apa namanya tidur dia gitu. Gulamnya ini ngantuan itu. Faja'a bisa'latin. Kemudian si bosnya tadi datang dengan api minarin itu, dengan api yang menyala-nyala gitu. Fa'alqahu fi wajhi, kemudian dilempar ke mukanya, bawa api dilempar ke mukanya itu. Fatardal gulamu fi bi'ri, dilempar api, mukanya kebakar, langsung dia loncat ke sumur itu ya. Kemudian falamma asbaha ata Umar, kemudian besok ya ia mendatangi Umar bin Khattab Ibnul Khattab radhiyallahu an. Fara'alladzi fi wajhi, kemudian dia melihat kondisi mukanya yang terbakar karena dibakar sama tuannya itu gara-gara ngantuk gitu kan. Fa'ataqahu, kemudian Umar membebaskan budak itu. Jadi budak itu kayak barang mati gitu, kayak barang milik gitu. Mau diapa-apain ya terserah yang punya gitu. Makanya Umar nggak menghukum pemiliknya itu. Karena Umar punya akhlak yang baik, walaupun Umar ini keras, bisa aja Umar mungkin marah ke pemiliknya, tapi karena ini budaknya, miliknya gitu kan. Maka Umar memilih opsi yang lain, yaitu apa? Dimerdekakan. Kenapa? Kemarin orang yang memerdekakan budak muslim ya, maka dia akan dibebaskan dari siksa api neraka sebagaimana anggota tubuh budak ini. Artinya budak ini tangannya komplit, kakinya komplit, telinganya komplit, hidungnya komplit, maka sekomplit itulah Allah akan membebaskan orang yang membebaskan budak ini dari api neraka. Jadi Umar lebih melihat maslahat ya yang lebih besar dengan membebaskan budak daripada harus ramai pada pemiliknya. Karena memang pemiliknya punya hak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya aniaya itu, walaupun memang dalam Islam itu nggak pas gitu loh. Tapi dia juga nggak bisa dihukum gitu. Paham ya? Tapi kalau ini dilakukan kepada orang merdeka, nah, maka kita kembali ke bab hudud, itu ada hukumannya yang harus ditebus oleh pelakunya gitu. Didenda dengan denda unta dan seterusnya, atau mungkin dikisos gitu kan. Itu bisa. Tapi karena ini adalah budaknya, ya maka tidak berlaku hukum itu. Maka seorang tuan yang bunuh budaknya juga nggak berlaku hukum kisos.